Ini jawaban Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun ini mengembangkan ajaran Islam yang menyimpang. Jadi menyimpang dari kaidah-kaidah dan akidah Islam sekaligus. Nah, yang kedua, bahwa Mahat Al-Zaitun ini, Panji Gumilang terutama, adalah terpapar dengan paham bernegara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mereka terafiliasi dengan gerakan negara Islam. Dan yang lebih fatal adalah bagaimana ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di Al-Mahat itu adalah berzina, ya, itu hukumnya halal asal saja dilakukan penebusan dosa. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang dari agama Islam yang melarang zina. Bahkan dikatakan zina itu adalah perbuatan yang harus dijauhi, wala taqrabuz zina. Nah, itu. Dan ini cukup menodai serta menghina agama Islam. Di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan ro'yunya, dan lembaga kerasulan tadi mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan, nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji Gumilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah gitu, di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Jadi pemerintah itu harus memastikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah itu betul-betul memberikan rasa ingin tahu kepada publik. Jadi jangan peran pemerintah kemudian sempitkan hanya urusan memenuhi hasrat para TikToker gitu kan. Jadi jangan sampai ke sana, atau pemerintah hanya sekedar memberikan justifikasi atas apa yang berkembang di media sosial. Harusnya ya peran pemerintah bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal membangun kesadaran publik bahwa mungkin kalau ada hal yang salah kemudian diklarifikasi kesalahannya. Jawaban Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaitun. Beragam tuduhan negatif disampaikan kepada Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Ia disebut sebagai orang yang ingin menjadikan negara Islam Indonesia dan pusat pemerintahannya saat ini berada di kompleks pesantren yang dipimpinnya yang berada di atas tanah lebih dari 1.000 hektar. Untuk membangun pesantren itu, Panji Gumilang dituding menggunakan berbagai cara yang melanggar hukum. Di antaranya adalah membuat yayasan abal-abal, yaitu penyaluran rumah tangga dibekerjakan di rumah mewah. Tujuan utama dari perempuan disalurkan ke rumah mewah bukan untuk KRT, melainkan memberi informasi kepada tim saat majikan tidak ada di sana untuk selanjutnya dirampok isi rumah tersebut. Mereka disebut-sebut memiliki target yang harus disetorkan kepada Panji Gumilang. Bila target tak tercapai, perempuan itu disebut dibolehkan untuk jual diri demi menutupi target. Dan Setiawan, pendiri NII Krisis Center, dalam tayangan di TV One baru-baru ini menyebutkan, Panji Gumilang memang tidak secara langsung menyuruh merampok dan mencuri, tapi mengatakan harta orang di luar kelompok termasuk orang tua yang belum membayar itu kafir semua, dicuri tidak apa-apa. Ia mengungkapkan sangat banyak modus Ponpes Al-Zaitun mendapatkan uang, termasuk juga kotak amal yang ditempatkan di banyak titik. Terkait sejumlah tudingan negatif yang disampaikan banyak pihak selama ini, Panji Gumilang pun membantahnya. Di program Kick Edi yang tayang di Metro TV, Panji Gumilang membantah dirinya sebagai bagian dari NII. Soal modus penyaluran asisten rumah tangga untuk tujuan perampokan, Panji Gumilang menanggapi dengan santai. Dia menyebut tidak akan melindungi pelaku tindak pidana bila memang ada yang dilakukan oleh muridnya. Soal perempuan anggota NII yang diminta ikut menggalang dana dan bila tak capai target bisa menjual diri atau melacur, yang hasilnya kemudian diserahkan ke Al-Zaitun. Panji Gumilang pun mengutuk keras. Panji Gumilang membantah semua rumor negatif tentang tindakan yang keji dan juga pengumpulan dana secara ilegal yang dilakukan oleh yayasannya. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa ada 3 persoalan yang terjadi pada polemik pondok pesantren Al-Zaitun. Saat Al-Zaitun menjadi sorotan, Panji Gumilang meneruskan kontroversinya.
di mana Panji Gumilang menyebut Al Zaitun Indramayu adalah kurban 30 sapi dan ratusan domba kambing di Idul Adha ini. Hal itu diungkapkan setelah melakukan rapat lintas pihaknya yang khusus membahas Ponpes Al Zaitun. Ketiga persoalan di Ponpes Al Zaitun berdasarkan laporan maupun hasil investigasi tim lapangan yang diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menyebut ada dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik Ponpes itu. Mahfud juga menuturkan dugaan pidana itu bakal ditangani pihak kepolisian. Masalah kedua, dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam yang menaungi Ponpes Al Zaitun. Persoalan ketiga, kata Mahfud, Ponpes Al Zaitun juga diduga telah menimbulkan masalah ketertiban sosial. Masalah ini kemudian diserahkan Mahfud MD kepada Forkopimda Jawa Barat. Beragam tuduhan negatif disampaikan kepada Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Ia disebut sebagai orang yang ingin menjadikan negara Islam Indonesia dan pusat pemerintahannya saat ini berada di kompleks pesantren yang dipimpinnya yang berada di atas tanah lebih dari 1000 hektar.